padamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dengan bentangnya pada orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah bahwa hari ini Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan menguasakan mereka di negeri seberang, seperti yang dijanjikan kamu oleh Tuhan. Jangan engkau berkata dalam hatimu bahwa Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dan dari hadapanmu. Jasa pula Tuhan membawa aku masuk ke negeri ini, padahal karena pastikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalalkan mereka dari hadapanmu. Bukan karena dosa-dosamu atau kami kebenaran hatimu engkau masih memilih negeri mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menempati janji yang diingkarkannya dengan sumpah keadaan mengenaimu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tergantung. Riwayat tentang perbuatan Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat sinarmu besar di padang gurun, sejak engkau keluar dari Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menatap Oleh kamu sudah membuat Tuhan besar, bahkanlah berkata Setelah aku mendaki gunung untuk menerima lolong batu, lolong perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua lubang batu yang tulis dari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari kenakan api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua lolong perjanjian itu. lalu berfirman kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir, berlaku busuk dan segera mengikat dari jalan ini. Perintahkan kepada mereka, mereka telah membuat patung. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, perhatikan bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang kupercayai. Bukanlah aku, maka aku akan menemukan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit, tetapi daripadamu akan dibuat suatu bangsa yang lebih berkuasa setelah itu dan lebih banyak daripada bangsa itu. Setelah itu aku menyala ibu dengan kedua loh perjanjian pada pengajian. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu, kamu telah membuat suatu anak menjadi anak, kamu telah segera menyimpang dari segala yang kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak makan dan air tidak minum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang dilimpahkan Tuhan kepadamu, sampai dia memunahkan kamu. Sekali itu Tuhan mendengarkan aku. Pada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakan maka waktu itu aku berdoa kepadanya. Tetapi aku perbuatan yang besar, anak itu kuambil, kuatkan, kuhancurkan dan kuguling baik-baik sampai harus menjadi abu. Lalu apinya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Kadera, Musa dan Ibrahim ke awal Imam Solomon
maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berkata kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat ini sendiri, yang kau tebus dengan jauh besarmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, menganggap keberkatan kerajaan bangsa ini ataupun dipasukannya ke Mesir. Supaya negeri dari mana engkau membawakan keluar, kata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatan yang besar dan dengan yang teracun? Ya, itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa-bangsa Israel. Kenapa hal ini perlu ditegaskan oleh Musa? Sekali lagi, seperti pasal yang ke-8 kemarin, Musa mewanti-wanti, jangan sampai kamu ketika masuk ke dalam tanah perjanjian itu ngomong, ini semua dari aku, ini karena kehebatan. Ditegaskan di pasal 9, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasa-jasanya. Kenapa Musa mengatakan seperti itu? Berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel, berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel, sehingga orang lain dikalahkan oleh Tuhan. Kita bisa lihat yang berperang melawan bangsa-bangsa yang lain itu Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu rajin berdoa. Yang sebenarnya siapakah kamu itu? Kata Musa, kamu adalah orang-orang yang menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Tuhan ngomong begitu. Sejak saya kenal kamu, kamu tuh sudah menentang Tuhan. Dari awal, Musa mengingatkan bagaimana ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam, dia membawa 2 loh batu. Itu ketika dia turun dari gunung, dia melihat bangsa Israel karena saking lamanya menunggu Musa, mereka malah menyembah berhala. Harun nih yang mimpin nih. Itu ceritanya. Dan Musa sangat marah terhadap bangsa-bangsa Israel. Jadi Musa ingin katakan, kalau kamu itu bisa masuk ke tanah perjanjian, mendapatkan harta, mendapatkan kenyamanan nantinya, ingatlah, itu bukan karena jasa-jasa. Itu hanya karena janji Tuhan kepada nenek moyang. Ini yang ingin dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Jangan kamu pernah sombong. Lalu bagaimana dengan aplikasi dengan kehidupan kita? Kehidupan kita sama seperti bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Dan kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Saya ulangi lagi ya. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa, hidup di dalam dosa, dan pada saat masa perbudakan, sama seperti bangsa Israel. Nah, ketika Tuhan sudah membebaskan kita, ketika Tuhan sudah melepaskan kita dari perbudakan, sekali lagi, itu bukan karena kehebatan kita. Musa mengingatkan, bukan karena jasamu kamu bisa seperti ini sekarang. Bukan karena kehebatan, tapi karena kasih karunia Tuhan kepada kamu. Jadi kalau kita hari ini bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena jasa. Opa Ari merasakan firman ini betul-betul mengulang kembali kehidupan lama, di mana
diperbudak oleh dosa. Jadi sebetulnya hati Opa awal itu tidak ada kepada Tuhan. Bukan karena Opa rajin berdoa gitu lalu Tuhan rubah. Enggak. Sebetulnya masih mencari dosa. Makanya kita tidak perlu heran dengan orang walaupun dia orang Kristen, walaupun dia anak TGCU, walaupun dia anak eksekutif, yang hidupnya masih di dalam dosa. Kita tidak usah heran. Kenapa? Karena belum ada kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa kok lepaskan siapapun dalam hidupnya. Gio yang jahat, bisa tidak Tuhan lepaskan? Bisa. Tapi tergantung siapa? Tergantung Gio atau tergantung Tuhan? Tergantung Tuhan. Kristian yang penjahat misalkan, walaupun sekarang dia melakukan kejahatan, tapi bisa tidak Tuhan lepaskan dia? Oh bisa. Sangat bisa. Berarti tergantung siapa? Tergantung. Malah orang-orang yang berbuat jahat inilah yang perlu kita kasihani. Kenapa? Perlu kita kasihani. Kalau orang dunia kan ngomong kalau kamu jahat kamu harus dibunuh, kamu harus dihajar. Tapi firman Tuhan ngajarin orang yang berbuat jahat itu perlu kita kasihani. Kenapa? Karena tidak ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Opa percaya kalau kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita itu mengubahkan hidup. Hati kita berubah. Hatimu yang jahat menjadi baik itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah maksudnya ya, kasih karunia Tuhan itu mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Makanya Opa selalu ngomong kepada kalian, kasih karunia Tuhan itu melebihi dari dosa. Kasih karunia Tuhan itu melebihi dari masalah kita. Kasih karunia Tuhan itu melebihi dari pergumulan kita. Dan kasih karunia Tuhan itu selalu cukup buat kita. Ya? Apapun yang terjadi, Opa percaya kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Dan Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Seperti bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Demikian juga buat kita pada saat ini. Yang dimerdekakan Tuhan, yang dibebaskan Tuhan dari perbudakan atas dosa. Kita harus tahu bahwa segala sesuatunya itu bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jasa kita, tapi karena Tuhan yang telah mengasihi kita dan telah berjanji sama kita. Ini yang harus kita tahu. Dan setelah kita menerima janji Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Pada saat ini terjadi corona, di semua dunia mengalami, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Apapun yang terjadi, semakin masalah itu besar, maka semakin kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah buat kita. Tuhan akan memampukan kita menggenapi kehendak Dia, bukan kehendak kita. Kita tidak tahu apakah selamanya kita tidak terkena corona pada saat ini. Kita tidak tahu. Bisa saja besok semua akan terjangkit corona. Oh bisa. Jangan takut. Karena kita percaya kasih karunia Tuhan itu besar buat kita. Tapi apakah karena kita tidak takut lalu kita sembarangan? Tidak. Banyak orang yang seperti dokter, mereka berlaku bersih, mereka pakai ADP, tapi tetap saja kena. Kenapa? Kalau Tuhan tidak izinkan kepada kita, tidak akan pernah terjadi. Dan kita tahu semua yang terjadi ini bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidupnya Berta itu bukan untuk Berta. Jadi keliru kalau kita berpikir kita ini hidup untuk kita. Tidak, itulah dosa. Karena selalu berpikir untukku dan untukku. Itulah dosa. Nggak sadar kalau Tuhan ciptakan Dir pada hari ini. Berapa sudah umurmu Dir? 21. Belum ulang tahun ya? Sudah dewasa. Oh sudah dewasa, 21 tahun. Tuhan punya maksud buat hidup Dir. Kok Tuhan tuh menjaga 21 tahun tuh loh.
sudah muda. Opa sudah umur hampir 32 tahun. Hampir 32 tahun. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, aduh, kalau di flashback itu mungkin Opa sudah mati lah. Tapi kok bisa masih hidup sampai sekarang? Malahan sekarang bisa ngajarin kalian tentang kebenaran firman. Karena Tuhan. Karena Tuhan ingin kepada kita mengingat siapa diri kita yang dulu berbuat dosa kerjaannya, sekarang itu dibebaskan. Jangan kamu sombong, kata Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupanmu itu karena Tuhan. Itu yang harus kita ketahui. Jangan kamu membanggakan diri, siapapun dia. Kalau kamu nanti diberkati oleh Tuhan, mungkin sekarang belum, tapi nanti kalau kamu diberkati oleh Tuhan, kamu harus tahu bahwa itu bukan karena kuat dan hebatmu. Itu semua karena Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati kamu, pasti ada maksud dan rencananya untuk supaya berkat Tuhan itu mempermuliakan nama Tuhan. Berarti orang yang sudah diberkati dalam hal materi tidak diberkati Tuhan, keliru. Salah. Tuhan itu adalah Bapa kita, Bapa yang setia, yang mengatur semua. Dia menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik. Dia memberikan anugerah umumnya kepada kita. Tetapi orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa itu, tidak ada satupun orang di dunia ini yang kepengen hidupnya berkekurangan. Tidak ada. Opa dari dulu, dari masa muda seperti kalian, bayangannya hidup punya banyak uang, mengejar standar dunia. Tapi pemikiran Opa sekarang sudah berubah. Hidup itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan pengen menjadikan kamu kaya, menjadikan kamu berlimpahan materi, bisa kok. Tapi ingat, orang yang banyak diberi akan banyak dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesurut dengan kesanggupan kita. Hal kerajaan surga sama seperti orang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Masing-masing diberikan Tuhan menurut kesanggupannya. Dan semua dalam kehidupan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Apa merenungkan firman ini dari dulu? Betul enggak sih kita ini pengelola, bukan pemilik? Oh iya, betul. Kesimpulannya betul. Tapi kalau Opa menelisik di dalam diri, kok ada hati, ada pikiran, ada jiwa yang kepengen memiliki, Tuhan ingatkan, itulah dosa. Itulah kejatuhan Lucifer. Karena dia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diagungkan. Makanya orang beli tas mahal-mahal, tapi kekuatannya mungkin sama, gunanya mungkin sama. Kenapa? Supaya apa coba? Supaya dipuji. Karena dia memiliki sesuatu yang dia miliki, dia ingin dipuji oleh orang. Sama dengan iblis. Kalian tahu iblis? Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Supaya dia apa? Padahal semua itu milik siapa? Milik Tuhan. Iblis tuh merusak kita itu melalui pikiran. Kamu tuh harus punya ini, punya itu, punya. Padahal kepemilikan itu punya siapa? Punya Tuhan. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kita pada hari ini. Jangan pernah kamu merasa kamu tipe yang paling hebat, kamu yang paling bisa seperti bangsa. Kepada kita diingatkan. Kalaupun kita hari ini bisa membaca Alkitab, itu karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah berkorban buat kita, yang melepaskan kita dari perbudakan. Seperti bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan atas dosa, atas bangsa Mesir, demikian juga kita dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan atas dosa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Kita sudah tidak lagi hidup di dalam hukuman dosa. Kita sudah merdeka dari dosa. Seperti bangsa Israel dibebaskan. Tapi jangan lupa, itu semua itu bukan karena jasamu, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban buatmu di atas kayu salib. Jadi jangan sampai ada orang merasa, firman ini mengajarkan kepada kita, semua yang dia terima pada saat ini karena dilepaskan oleh Tuhan Yesus, menganggap itu jasaku, karena kehebatanku, karena rajinnya aku berdoa sehingga Tuhan memberkati aku, karena rajinnya aku memuji Tuhan maka Tuhan beri saya rumah. Tidak ada itu. Bukan karena kamu diberkati oleh Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi kamu. Nah, harus dibalik konsep. Tidak boleh konsep, ya aku berbuat begini supaya Tuhan kasih. Kasih Tuhan itu sudah cukup buat kamu. Kasih Tuhan itu sudah terbesar buat kamu. Apa itu? Dia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk Opa, Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib. Masa Opa, waduh, banyak berdoa supaya dapat berkat dari Tuhan. Sudah diberkati kok. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus baca kitab? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita lebih lagi ingin mengasihi Tuhan karena ingin melakukan kehendak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah alasan kamu melakukan itu, karena mengasihi Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepada saya anugerah keselamatan. Jadi ini jangan terbalik konsep berpikir. Jadi kita baca Alkitab, kita renungan, kita berdoa, kita semuanya itu bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Banyak di luar sana orang yang punya konsep ini. Bapak, Ibu, Saudara ya, bagaimana Tuhan mau memberkati kamu kalau kamu tidak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kamu tidak berdoa 1 hari 5 jam? Kayak kan? Diajar begitu. Salah. Itu konsep yang keliru. Itu berarti menghina Tuhan. Itu adalah perlakuan yang menghina Tuhan. Kita berdoa kalau kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Kamu tuh sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, tenagamu, akal budimu. Kamu baca Alkitab itu untuk apa? Mengasihi Tuhan. Kamu belajar firman itu untuk apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini harus jelas ini. Konsep kita mengenai anugerah itu jangan sampai keliru. Bukan dengan perbuatan kita mendapatkan anugerah, tapi karena kasih Tuhan kepada kita. Seringkali kebanyakan orang, iya, hidup kekal itu anugerah, tapi untuk mendapatkan berkat Tuhan kamu harus berupaya. Enggak. Kasih Tuhan itu cukup buat kita. Tuhan mengatur semua dalam hidup. Banyak orang yang stres. Berdoa 24 jam dalam sehari, 1 minggu, dalam sebulan. Doa terus. Kok enggak dikasih Tuhan juga mobil ya? Padahal minta mobil terus. Kenapa enggak dikasih Tuhan? Kamu enggak perlu mobil kok. Jalan aja, masuk mobil aja enggak bisa. Jadi berkat Tuhan itu bukan tergantung dari kita loh. Jadi jangan terbalik. Kan ada firman Tuhan apa? Mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Haleluya. Lalu ayat itu dikesampingkan. Kamu ya, kalau kamu ikut Tuhan, minta apa saja semua akan diberikan. Kamu bisa bayangkan kesalahan konsep yang mengurat akar di dalam kehidupan masyarakat gereja pada saat itu. Datang gereja supaya dapat berkat. Memang kalau tidak datang ke gereja tidak diberkati Tuhan? Nah, hari ini
semua hamba-hamba Tuhan yang keliru, yang menyeleweng seperti itu malu. Sekarang coba kamu suruh datang ke gereja. Gimana corona kok? Berarti tidak diberkati Tuhan dong, nggak datang ke gereja. Itulah ajaran yang sesat. Nah, maksudnya ya. Jadi Tuhan itu memberkati kita itu tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Bukan seberapa aktifnya kamu datang ke gereja baru berkat Tuhan meluncur. Enggak. Kamu baca Alkitab, kamu bersekutu, kamu berdoa, itu karena sudah menerima kasih Tuhan. Bukan karena aturan. Kalau kamu karena aturan kamu datang ibadah ini, berarti kamu itu sama dengan orang Mesir yang dulu diperbudak. Kamu tuh sudah dibebaskan. Kamu datang kepada Tuhan, kamu memuji Tuhan, kamu memuliakan Tuhan karena kamu sudah menerima berkat daripada Tuhan. Pagi hari buka mata dengan kondisi yang nyaman, itulah berkat Tuhan. Dasar itulah kamu bersyukur kepada Tuhan. Beda konsep. Tak apa-apa, orang keliru dengan konsep yang merasakan, oh kalau kita tidak ibadah, kalau kita tidak datang ke gereja, kita tidak diberkati oleh Tuhan, tidak apa-apa mereka. Terserah. Tapi menurut Opa, berkat dan kasih Tuhan itu bukan bergantung kita, tapi bergantung Tuhan yang mengasihi. Dan kasih Tuhan itu cukup buat kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbesar dalam kehidupan. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sudah sempurna, cukup, tidak perlu ditambahkan oleh perbuatan Gio, perbuatan Opa Arinda. Kasih Tuhan itu sudah sempurna buat kita. Amin. Mari kita berjalan dengan hidup dengan konsep yang benar. Saya beribadah, saya memuji Tuhan, saya baca Alkitab karena saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan supaya untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang tahu kapan Dia memerlukan makanan, Dia tahu. Malah Tuhan ngomong, sebelum kamu minta tuh aku tuh sudah tahu loh keperluanmu itu apa. Sebelum Berta minta, Tuhan tuh sudah tahu apa yang diperlukan. Ya, kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa. Dan Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita. Saatnya lah kita mengorbankan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup Tuhan, mengajarkan kami. Jangan kami sombong kalau kami menerima berkat Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kami, kesucian kami, tapi karena kasih Tuhan buat kami. Biarkan kami mengerti rencana-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang hidup ini akan terus bisa memberikan pemahaman baru kepada anak-anak. Bukan karena kita, kamu, manusia layak mendapatkan anugerah, tapi karena Tuhan yang mengasihi dan menepati janji. Biarlah pemahaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Oke. Matikan.